dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian dari pengikut Rasulullah SAW sehingga akan berhak mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Mari sama-sama kita mulai pertemuan pada siang hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sesungguhnya yang materi tentang sarana dan semangat perjuangan itu kalau secara kurikulum itu udah lewat dari dua pertemuan yang lalu udah selesai, tapi qadarullah selama ini nih enggak agak di luar kebiasaan ya kan. Biasanya kan saya ada kurikulum, saya baca, saya lihat di buku-buku atau di internet tentang kisi-kisinya materi ini nanti yang mesti disampaikan apa aja ininya, poin-poinnya. Nah, tapi ketika sudah selesai disusun, poin-poin sudah selesai disampaikan, ternyata Allah berikan kepada saya buka lagi beberapa hal yang patut untuk disampaikan sehubungan dengan materi sarana dan semangat perjuangan. Itu yang ya sudah hendak Allah rupanya seperti itu. Jadi kalau saya tidak sampaikan ini akan menjadi sesuatu beban buat saya. Jadi ada sesuatu yang terhutang, karena kalau Allah ilhamkan sesuatu untuk disampaikan ya mestinya saya sampaikan, karena barangkali ini perlu, bukan buat teman-teman, mungkin buat saya sendiri justru perlunya, jadi haruslah disampaikan. Jadi ini masih terkait dengan apa yang kita bahas tentang semangat perjuangan, akan tetapi kita mengambil satu cerita yang lain, meskipun masih berhubungan dengan cerita kuda-kuda perang yang menyerbu ke tengah-tengah musuh pada saat pagi buta, dan mereka menyerang dengan penuh semangat sehingga kaki-kaki mereka menghentakkan di tanah, kemudian memercikan bunga-bunga api, dan debu-debu yang berterbangan saat mereka datang menyerbu itu sudah sedemikian besarnya, membutakan mata, tidak bisa membuat mereka musuh tidak bisa melihat siapa yang datang. Itu luar biasa karena semangat yang demikian tinggi. Nah, kita beralih sedikit dari cerita perang tentang kudanya, kita bercerita tentang epilog, jadi episode akhir dari perang Uhud, di mana kita tahu di dalam perang Uhud itu ada kejadian ketika awal perang terjadi, Rasulullah SAW sudah berpesan kepada pasukan pemanah yang ada di Bukit Uhud untuk stay di sana, tidak meninggalkan tempat meskipun apa yang terjadi. Nah, ketika kaum muslimin berhasil mendesak pasukan kaum musyrikin sehingga banyak barang-barang yang berharga yang tertinggal, nah itu pasukan pemanah melihat ke bawah dan kemudian mereka tertarik untuk mengambil bagian dari harta yang ditinggalkan oleh pasukan kaum musyrikin itu. Nah, ditinggalkannya pos penjagaan mereka di Bukit Uhud ini dilihat oleh pasukan Khalid bin Walid yang waktu itu masih di bagian pasukan kaum musyrikin, sehingga mereka memanfaatkan kesempatan itu, mereka memutari Bukit Uhud karena mereka itu pakai kuda, ini pasukan kavaleri, dicepet mereka, sehingga akhirnya mereka datang dari arah belakang pasukan kaum muslimin. Kaum muslimin terjebak di tengah-tengah gitu. Nah, itu akhirnya banyak korban yang jatuh pada saat itu, dan kaum muslimin itu kemudian terdesak. Maka Nabi SAW memerintahkan untuk naik ke atas Bukit Uhud dan mereka bertahan di bukit itu. Nah, di sini sebenarnya ketika kaum muslimin sudah terdesak sampai ke Bukit Uhud, banyak yang menghentikan kisah perang Uhud sampai di situ gitu. Padahal kalau ditilik dari kitab-kitab sejarah, baik itu Ibn Hisham, baik itu kitabnya Surah Nabiyahnya Taufikur Rahman Al-Mubarakfuri, maupun ringkasannya Ibnu Abil Bar Ad-Durar fi Siratul Rasul, itu bisa kelihatan bahwa sebenarnya sesudah kaum muslimin itu terdesak kemudian mereka naik ke atas Bukit Uhud, itu ada lanjutannya.
Itu di mana ketika itu pasukan kaum musyrikin, pimpinan Abu Sufyan itu tuh, mereka itu tidak berani memaksakan kemenangan untuk menghancurkan sisa-sisa pasukan kaum muslimin. Nggak berani mereka naik ke atas bukit. Dan mereka juga tidak punya pikiran untuk menyerbu ke kota Madinah pada saat itu. Makanya mereka itu kemudian oleh Abu Sufyan diperintahkan untuk kembali ke Mekah. Nah, Rasulullah SAW kemudian masuk lagi ke kota Madinah pada hari itu, hari Sabtu, tanggal 7 Rabiul Awal itu, tahun 3 Hijriah. Besokannya, pagi-pagi subuh, Rasulullah SAW memerintahkan pasukan yang kemarin ikut serta di dalam peperangan Uhud untuk kembali bersiap mengejar pasukan kaum musyrikin. Bayangin, di perang Uhud mereka terjebak di tengah-tengah, kemudian mereka terpaksa harus mundur naik ke atas bukit Uhud. Kalau orang-orang yang ada di tengah-tengah pertempuran kayak gitu dijepit nih pasukannya, bagaimana keadaannya? Sudah pasti bagian mereka itu pasti berdarah-darah, penuh luka. Mereka berhasil menyelamatkan nyawa itu udah suatu keberhasilan yang tersendiri. Jadi itu masih luka, itu masih pada berdarah-darah. Itu pagi-pagi itu diperintahkan oleh Nabi untuk berangkat lagi. Dan yang lebih spesifiknya oleh Nabi SAW, yang diperintahkan berangkat hanya yang kemarin bertempur. Kan ada ceritanya itu bahwa terjadi pembelotan yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Mereka itu melarikan diri dari medan pertempuran. Ada yang sebelum sampai ke medan Uhud, mereka sudah balik pulang ke Madinah. Dan ketika mereka tahu kaum muslimin itu dalam tanda kutip dikalahkan di Bukit Uhud, mereka merasa senang gitu. Untung gue kemarin gak ikutnya, begitu pendapatnya. Nah, inilah sebenarnya yang menjadi pokok-pokok pemikiran yang mesti kita lihat. Ketika orang-orang kaum munafikin itu bergembira ria, merasa senang, merasa lega dengan keputusan mereka tidak mengikuti perang Uhud. Ketika kaum muslimin yang ikut di dalam perang Uhud masih merasakan sakit, perih, bukan hanya karena luka yang mereka derita. Luka mereka berdarah, mengeluarkan darah, akan tetapi hati mereka jauh lebih sakit mengetahui bahwa banyak di antara saudara mereka, kerabat mereka, kaum muslimin yang gugur di Bukit Uhud, termasuk salah seorang di antaranya adalah Hamzah bin Abdul Muthalib, pamannya Rasulullah SAW. Dan kematian beliau pun itu mengundang kesedihan yang amat sangat karena jasadnya dimutilasi. Ini adalah suatu penderitaan batin yang luar biasa. Bagaimana itu bisa kita bayangkan nggak terjadi pada diri kita, sedangkan ini terjadi pada diri Rasulullah SAW. Nah, kalau sahabat sih banyak di antara mereka yang begitu mengetahui bahwa Rasulullah SAW itu masih hidup, nah mereka sudah merasa senang gitu. Sakit, mereka luka, sekujur tubuhnya mengeluarkan darah karena luka-luka di dalam perang, mereka mengatakan itu nggak apa-apa. Yang penting Rasulullah selamat. Itu. Nah, ini yang harus oleh Rasulullah SAW itu harus dibangkitkan kembali semangatnya, jangan mereka terpuruk di dalam rasa sakit karena luka-luka mereka di sekujur badan, dan rasa sakit di dalam hati mereka mengetahui banyak saudara-saudara mereka yang gugur. Itu, ini yang mesti dibangkitkan kembali dari keterpurukan. Jangan sampai mereka itu terlalu lama
berada di dalam kesedihan, harus buru-buru. Nah, kalau bahasa sekarang, move on, harus dibangkitkan kembali semangatnya, dikobarkan kembali semangat perjuangannya. Jadi pagi-pagi itu pada hari berikutnya, semua orang yang kemarin bertempur di perang Uhud diperintahkan untuk kembali bangkit, berangkat lagi mengejar pasukan kaum musyrikin. Yang perlu dicatat adalah kejadian-kejadian pada saat itu bukan saja orang-orang itu kaum muslimin itu banyak menderita. Di antara mereka banyak yang terluka. Bukan hanya 1-2 tempat, bahkan ada yang sampai 7-10 tempat luka mengeluarkan darah. Dan ada yang sampai diperintahkan berang itu ada yang belum kering darahnya masih menetes. Ada di antara mereka yang waktu berangkat sebelumnya, waktu awal perang Uhud mereka berangkat, mereka masih punya tunggangan, masih ada kuda. Tapi saat mereka akan berangkat lagi, pada hari Ahadnya itu, mereka sudah tidak punya tunggangan. Bayangkan, dalam keadaan terluka, tidak ada tunggangan, mereka harus berangkat lagi. Sampai ada sahabat yang bercerita, di antara dia dan saudaranya itu, dia yang lukanya paling ringan. Bukan nggak ada luka ya, lukanya paling ringan. Jadi ketika berangkat kembali mengejar pasukan kaum musyrikin, sudah tidak ada tunggangan. Yang dilakukan apa? Karena saudaranya itu lukanya lebih berat dari dia dan masih ada lukanya yang masih mengeluarkan darah, berangkat tanpa kuda, tanpa tunggangan, nggak ada kuda, nggak ada bakal segala macam. Ketika saudaranya itu merasa letih, kecapean, digendong. Coba bayangin kita luka, saudara kita luka, kita lihat dia udah kepayahan, harus tetap berangkat, digendong itu saudaranya. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwa yang namanya pasukan kaum muslimin itu bagaimanapun tetap harus berangkat karena memang sudah diperintahkan berangkat oleh Rasulullah SAW. Dan sebenarnya kejadian yang sebaliknya itu ada di pasukan kaum musyrikin. Kenapa mereka itu buru-buru pulang ke Mekah? Mereka tidak mengejar sisa-sisa pasukan kaum muslimin yang waktu itu sudah mereka anggap kalah. Itu suatu tanda tanya besar, bahkan di antara pasukan-pasukan kaum musyrikin itu juga mereka bertanya-tanya tentang keputusan itu, sampai kemudian itu menggelegak itu pertanyaan-pertanyaannya menjadi ejekan-ejekan di antara mereka. Kemudian disampaikan kepada pemimpin-pemimpinnya seolah-olah itu mengejek gitu. Katanya kita menang, akan tetapi tujuan kita untuk menghancurkan Muhammad tidak tercapai. Kenapa? Muhammad masih hidup, sahabat-sahabatnya masih ada. Kalau dia kembali ke Madinah, dia sembuh, dia akan menggalang kekuatan kembali jauh lebih besar. Ya kan? Jauh lebih besar. Kenapa? Pasti orang-orang yang di Madinah dan sekitarnya itu merasa ingin membalas dendam atas kematian para sahabatnya. Pasti akan ada gelombang balas dendam yang menghasilkan pasukan yang jauh lebih besar. Itu. Maka desakan-desakan kepada pemimpinnya itu sampaikan supaya mereka itu kembali ke Madinah untuk benar-benar menghabisi sampai ke akar-akarnya gitu. Itulah makanya kemudian meskipun ada berbagai penentangan di antara para pemimpin kaum musyrikin itu, akhirnya mereka kembali terbalik ke arah Madinah. Nah, ini ceritanya ketika mereka kembali balik untuk menuju ke Madinah, pasukan kaum muslimin juga sudah berangkat karena besok pagi-pagi itu udah berangkat gitu. Nah, bertemulah mereka di suatu tempat yang namanya Hamraul Asad. Itu kira-kira 8 mil katanya dari kota Madinah. Nah, itu sampai di situ mereka ketemunya sore katanya. Jadi udah sore,
ada kisah yang menarik katanya, ketika bermalam di sekitaran Hamraul Asad, pasukan kaum muslimin diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk membuat api unggun sebanyak-banyaknya. Malam api unggun di bagian pasukan kaum muslimin itu terang benderang dengan begitu banyak api unggun yang menyala. Itu sebenarnya adalah perang urat saraf yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada orang-orang kaum musyrikin. Mereka itu kan bisa berhitung gitu kan. Satu titik api unggun itu biasanya berapa orang? 10 sampai 12 orang. Nah, ini sekian berapa titik. Nah, kalau dibikin titiknya banyak, mereka pikir pasukan kaum muslimin banyak banget ya. Tinggal dikaliin aja itu. Berapa titik api dikalikan sekian orang. Waduh, kok jadi jauh lebih besar daripada kita gitu kan. Itu rencana-rencana yang datang dari Allah Subhanahu wa taala disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dilaksanakan oleh kaum muslimin, itu luar biasa itu hasilnya. Sehingga pada akhirnya pasukan kaum musyrikin itu bertengkar di antara sesama mereka karena timbul ketakutan. Itu mereka kemudian melarikan diri. Tidak jadi menyerang Madinah. Tidak jadi mengejar sisa-sisa pasukan kaum muslimin. Bahkan mereka dengan ketakutan kembali ke Mekah. Ini yang tercatat di dalam sejarah seperti itu. Jadi ada banyak pelajaran sebenarnya yang bisa kita ambil, terutamanya tentang semangat perjuangan. Ketika kita melihat orang-orang yang terluka, orang-orang yang di dalam hatinya penuh kesedihan, orang-orang yang tidak lagi memiliki sarana-sarana perjuangan yang lengkap sebagaimana awalnya, akan tetapi mereka dituntut untuk kembali maju ke medan pertempuran, mereka maju gitu. Ini menandakan adanya semangat juang yang teramat tinggi, keyakinan bahwa mereka itu akan menjadi pemenang, keyakinan bahwa mereka itu tidak akan bisa terkalahkan. Ini semangat juang yang tinggi seperti ini yang tidak dimiliki oleh pasukan kaum musyrikin. Nah, ini yang menjadi pelajaran buat kita betapa ketika kita di dalam keadaan terpuruk, ketika kita tidak memiliki sarana-sarana untuk berjuang yang lengkap, ketika kita lihat orang lain, pasukan musuh jauh lebih lengkap, jauh lebih kuat, jauh lebih terdidik daripada kita, itu jangan sampai menggoyahkan semangat kita. Lah, artinya kan di dalam setiap aktivitas kita, di dalam kegiatan-kegiatan kita, yang besar maupun yang kecil, yang memang menjadi tugas pokok kita maupun yang sebenarnya menjadi tugas dari kedudukan kita di dalam kelompok kita di masyarakat. Anak-anak punya tugas sendiri, bapak ibu punya tugas sendiri misalnya, atau kalau kita berorganisasi, bos kita punya tugas sendiri, kita sebagai bawahan juga punya tugas sendiri. Atau kalau kita menjadi bos, nah kita menjadi orang yang punya tugas sendiri, nah kita juga tahu bahwa orang lain juga punya tugas masing-masing. Nah, inilah sebenarnya kalau kita melihat bagian dari masing-masing tugas kita, ya kita harus yakin bahwa kita itu dituntut untuk mengerjakan bagian kita sebaik mungkin. Nah, kalau kita memang sudah dituntut untuk mengerjakan bagian kita sebaik mungkin, ya kita mesti semangat mengerjakannya. Jangan sedikit-sedikit mengeluh. Jangan sedikit-sedikit itu minder. Jangan sedikit-sedikit itu lalu merasa, aduh, nggak bisa deh. Bukan seperti itu kaum muslimin. Kaum muslimin adalah orang-orang yang ketika dia berdarah-darah, ketika dia tidak punya sarana untuk berjuang, ketika dia masih berada di dalam keadaan kesedihan yang sangat mendalam, akan tetapi panggilan untuk maju ke medan perang datang, dia bangkit bersiap, dia kerjakan yang menjadi
bagiannya. Nih, modal semangat berjuangnya yang sangat tinggi. Nah, kalau semangat berjuangnya sudah tinggi, kita jalani apa yang mesti kita jalankan, kita lakukan apa yang mesti kita lakukan, kita beraktivitas sesuai dengan kewajiban kita, Allah akan kasih jalannya. Iya, nggak akan apa? Nggak akan Allah biarkan kita berjuang di jalan Allah dengan eh, tanpa ada petunjuk, tanpa ada pertolongan. Semuanya itu udah diatur oleh Allah. Kita tinggal menunjukkan kesungguhan kita aja. Kita apa bilang sama Allah, ya Allah, saya siap, saya sudah ready, saya sudah ongoing, OTW ini. Kalau memang nanti ada hambatan-hambatan yang saya tidak mampu menghadapinya atau tidak mampu untuk mengatasinya, saya serahkan padamu ya Allah. Karena memang tugas saya adalah mengerjakan ini, saya sudah coba kerjakan, tapi ada hambatan. Ya udah terserah Allah. Apakah hambatannya itu akan dihilangkan atau akan ditambahkan untuk kita kemampuan mengatasi hambatan itu, atau akan Allah datangkan pertolongan dari tempat atau asal atau orang yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Ini bisa dicek lah, bisa di-recall kembali, ingat-ingat kembali kejadian-kejadian kita di masa lalu. Apakah pernah gitu kita memang sudah bertekad menjalankan perintah Allah, menjalankan perintah agama, tapi ada hambatan, tapi kita terus maju, terus saja berupaya mengerjakan bagian-bagian yang memang harus kita kerjakan. Kita bisa lihat nanti, kita bisa ingat-ingat, oh rupanya di situ ada pertolongan Allah, oh rupanya di situ petunjuk Allah, oh rupanya Allah tambahkan kemampuan saya untuk melakukannya. Itu luar biasa. Saya pernah dulu waktu masih kumpul-kumpul sama teman-teman waktu kuliah itu, ada bagian tugas nih kasih materi buat teman-teman yang di angkatan bawah gitu kan. Ya, saya terima, pada saat saya harus menyampaikan, karyawan gede gitu kan, nggak bisa ngomong. Ya tapi karena memang sudah tugas, ya datang aja gitu. Bismillah, kalau memang Allah nanti kehendaki, saya coba semampunya gitu. Mungkin cuman 5 menit sampaikan apa yang mesti disampaikan, udah selesai, ya sudah gitu kalau memang nggak mampu. Tapi qadarullah pada saat itu datang gitu orang yang pas senior saya, ikutan gitu, nanyain, ngapain toh? Ini ngasih materi ini sini bang, materi apa? Kasih tahu ini. Wah bagus tuh katanya, ikut nimbrung di situ lah. Karena dia memang senior, kita memandang dia, ya kita nanyanya, teman-teman yang di bawah saya nanyanya juga ke saya, nanya ke beliau gitu, dan sebagai senior, lebih senior dari saya kan, ditanyain. Jadi didedahkan semuanya itu dari pengalaman dia, dari apa yang dia sudah peroleh dari buku-bukunya, dari kuliah-kuliahnya segala macam. Malah jadi dia yang ngasih materi. Kita alhamdulillah, permasalahannya selesai, tanggung jawab saya udah selesai. Artinya apa? Materi sudah tersampaikan meskipun bukan saya yang menyampaikan. Itu pertolongan Allah yang luar biasa. Ketika saya tidak mampu melakukannya, Allah hadirkan orang lain yang melakukannya untuk saya. Ini kejadian-kejadian yang sebenarnya kalau kita ingat-ingat lagi sepanjang perjalanan hidup kita, itu akan kelihatan gitu betapa Allah menyayangi kita. Begitu kita berusaha untuk melaksanakan perintahnya, Allah hadirkan kemudahan-kemudahan. Allah sampaikan kepada kita bantuan-bantuan yang kita butuhkan, atau Allah lebihkan kemampuan kita daripada yang sebenarnya kita duga gitu. Rasa-rasanya nggak enak nih badan nih, kalau saya berangkat sholat atau Jumat ntar bisa-bisa nggak nyampe masjid gitu kan. Tapi karena memang kita merasa yang penting udah sampai dulu dah masjid dah, bisa lah insya Allah kalau sampai ke masjid. Ya itu insya Allah nanti akan Allah berikan kepada kita tambahan kekuatan.
Bahkan bisa jadi pulang dari masjid malah tambah sehat, hilang itu semua penyakit. Bisa jadi seperti itulah. Kalau teman-teman ada kewajiban untuk menuntut ilmu, ngaji segala macam suatu tempat ada gangguan-gangguan yang seperti itu, coba deh sekali-sekali diniatkan lillahi ta'ala, ya Allah, berikanlah hamba kekuatan untuk melaksanakan kewajiban ini karena ini sudah jatuh kewajiban kepada hamba. Kalau hamba tidak lakukan, hamba berdosa. Allah kasih ntar itu jalan keluarnya, entah bagaimanapun caranya. Dan itu nggak harus sama dengan cerita saya. Masing-masing orang pasti punya cerita yang berbeda. Pasti ada kenangan-kenangan yang lain, variasinya banyak. Allah itu maha kuasa. Mau dibikin variasi kayak apa juga bisa gitu kan. Ntar tinggal kapan-kapan kita ketemu bisa tumbang tuh cerita. Emang seperti itu. Jalan ceritanya, polanya itu adalah seperti itu. Semangat kita berjuang itu akan menjadi bahan bakar yang kuat. Ketika kita eh, berprasangka baik kepada Allah, Allah akan memberikan sesuai dengan prasangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau semangatnya itu kan seperti yang cerita si lokomotif kecil itu kan, mendaki bukit terus dikata-katain sama teman-temannya, ah kecil nggak bisa kamu gitu. Jadi tapi dia bilang ini insya Allah bisa, insya Allah bisa, insya Allah bisa gitu kan. Jadi begitu dia udah sampai ke puncak bukit, dia menurun, alhamdulillah bisa, alhamdulillah bisa, alhamdulillah bisa begitu kan. Yang penting ininya dulu, semangatnya dulu kita sampaikan, kita timbulkan untuk menggerakkan aktivitas kita di dalam perjuangan kita memenuhi kewajiban-kewajiban kita, memenuhi segala macam aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Ya mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat buat kita, bisa menambah semangat buat kita, bisa memberikan petunjuk arah yang jelas buat kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apabila ada yang benar, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada yang salah, maka itu datangnya dari kesalahan saya pribadi. Saya mohon ampun kepada Allah, saya mohon maaf pada teman-teman semuanya. Mari kita tutup pertemuan pada siang hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Mudah-mudahan pertemuan kita ini akan menjadi pertemuan yang diberkati dirahmati dari Allah Subhanahu wa taala. Allah semoga memberikan kepada kita ilmu yang manfaat, memberikan ilham-ilham yang terbaik dalam kita melaksanakan aktivitas kita. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Honor.